Jadi asam-asam alifatik dengan 8 atom karbon berbentuk temperatur kamar. Nah, ini artinya tetap masih ada keterkaitan antara berat molekul dengan titik lelah maupun titik didih pada dasarnya. Apalagi kalau dia bisa membentuk ikatan hidrogen. Saya. Oke, yang harus dijelaskan lagi adalah keasaman asam karboksilat. Kalau dibandingkan dengan asam anorganik, maka keasaman dari asam karboksilat ini jauh lebih rendah. Kenapa? Karena dia terdisosiasi dalam air, tapi dia tidak terdisosiasi secara sempurna. Ya, mudah terdisosiasi memberikan proton dan bersifat sedikit asam atau asam lemah. Jadi dia kalau dia terionisasinya sempurna kan langsung terionisasi seperti itu ya, tapi asam karboksilat ini dia terdisosiasinya 2 tahap. Itu yang menyebabkan dia kenapa keasamannya lebih lemah dibandingkan dengan keasaman dari asam anorganik. Ini ya, ini sudah ada di PPT-nya, sudah Ibu jelaskan lebih awal. Jadi dia memang terionisasinya itu sebagian dalam air, sehingga keasamannya lebih rendah dibandingkan dengan keasaman asam anorganik, misalnya apa, HCl, H2SO4, ya, itu kan termasuk asam kuat semuanya. Nah, kemudian dibandingkan dengan alkohol, Ka asam karboksilat lebih besar karena asam karboksilat dapat beresonansi. Jadi kalau misalkan sesama senyawa organik dibandingkan dengan alkohol, asam karboksilat itu adalah basa yang lebih didengar suara Ibu, Dek. Nah, di luar ribut sekali. Terdengar. Dengar kok, Ya. Bu. Iya, oke. Dibandingkan dengan alkohol, Ka asam karboksilat lebih besar karena asam karboksilat dapat beresonansi. Jadi kalau adik lihat pada senyawa alkohol sama-sama sebenarnya dia termasuk asam yang lemah, tapi kalau pada alkohol yang dia kan tidak dapat beresonansi. Tapi pada senyawa asam karboksilat bisa terjadi resonansi seperti ini. Sehingga bisa dibayangkan bahwa bagaimana keasaman antara asam karboksilat dengan asam karboksilat dengan senyawa alkohol. Kalau semakin besar harga Ka, artinya dia semakin asam apa semakin kurang asam? Saya ingat kan pas di kimia dasar itu pernah belajar tentang harga pKa, pKb, itu kan? Ya. Kalian carilah sendiri ya, semuanya cuma dari Ibu aja. Yang jelas bahwa Ka asam karboksilat besar karena asam karboksilat dapat beresonansi. Kalau dia mengalami resonansi seperti ini, kenapa Ka-nya lebih besar dibandingkan dengan senyawa alkohol. Nah, karena senyawa asam karboksilat ini dapat merupakan suatu asam, sekalipun dia asamnya lemah, maka dia akan bereaksi dengan basa. Dan terbentuk apa? Garam karboksilat. Jadi misalkan ini asam benzoat, reaksikan dengan NaOH, maka yang terbentuk nanti adalah natrium benzoat. Atau asam asetat dengan natrium karbonat, yang terbentuk nanti adalah natrium asetat. Ya, tidak di reaksi yang biasa kalau suatu asam kalau direaksikan dengan basa pasti dia akan membentuk garam. Nah, ini yang kalian cari nanti. Udah Ibu jelaskan kenapa ini pKa-nya lebih besar karena dia bisa mengalami resonansi. Nah, sekarang yang Ibu tanyakan adalah kalau Ka-nya lebih besar artinya apakah asamnya lebih kuat atau asamnya lebih lemah. Itu ya, tugas yang untuk kalian nanti. Nah, ini untuk diagram energi enggak sampai ke sini kalian bisa sampai sini ya. Nah, ini mungkin efek substituen terhadap keasaman. Ya. Nah, adik-adik lihat sekarang ada asam asetat, ada
Ada asam asetat, ada kloroasetat, diklooroasetat. Nah, perbedaannya dari kiri sampai kanan ini dikatakan bahwa apa? Asamnya semakin kuat. Asamnya semakin kuat. Nah, kalau dilihat struktur dari senyawa ini kan sama-sama asam asetat. Cuman di sini hanya asam asetat, di sini ada unsur klor, 1 atom klor, di sini ada 2 atom klor, di sini ada 3 atom klor. Keasamannya dia semakin kuat. Nah, artinya apa sekarang? Kalau kalian mau simpulkan, berarti artinya apa? Di sini ada adik. Kenapa dari kiri ke kanan asamnya semakin kuat? Bedanya kan hanya adanya unsur klor. Sebagian banyak unsur klor yang terikat pada asamnya semakin kuat. Ada yang kalian bisa? Kalau dia semakin kuat artinya asam triklooroasetat dengan asam asetat, berarti kan asam triklooroasetat yang paling tinggi ya, paling kuat. Artinya gimana dia? Asam kuat itu didefinisikan sebagai apa, adik-adik? Kuat, lemahnya asam itu kan dia dari kemudahannya dia untuk apa? Larut dalam air ya, Bu. Keasaman tidak semata dari situ tadi. Kan tidak semata dari kelihatan dalam air, tapi kemudahannya dia untuk melepaskan unsur hidrogen, Bu. Ion H+. Ya. Jadi semakin mudah dia melepaskan ion H+, karena kan kalau asam terionisasi dalam molekul air yang dilepaskan kan H+. Ya. Jangan hidrogen. Karena dia dalam bentuk ion H+. Jadi asam kuat itu kan dilihat dari kemudahannya dia untuk melepaskan ion H+. Ion H+ yang di sini yang dilepas ya. Jadi artinya dari kiri ke kanan maka asam triklooroasetat ini semakin mudah untuk melepaskan ion H+. Nah, artinya apa sekarang? Kan ada pengaruh berarti. Adik-adik masih ingat klor ini adalah unsur yang sangat bagaimana? Unsur yang sangat mudah untuk unsur yang elektronegatif atau elektropositif? Positif, Bu. Cl. Negatif. Elektronegatif, Bu. Unsur yang sangat elektronegatif ya. Unsur yang elektronegatif artinya dia sangat mudah untuk menarik elektron. Jadi kalian lihat aja perbandingannya dari yang pertama dengan yang kedua ya. Yang pertama tidak ada unsur klor, dia pKa-nya 4,74. Ya. Nah, ketika ada atom klor yang terikat di sini, keasamannya dia meningkat. Artinya apa? Si Cl karena ada atom yang ada unsur yang sangat elektronegatif terikat pada asam ini sehingga apa? Elektron dia tarik ke arah atom Cl ya. Ditarik ke arah atom Cl otomatis elektron yang apa? Elektron ikatan antara O dengan H ini juga ketarik ke situ. Jadi kalau ketarik ke situ artinya bagaimana? Kan elektron pada atom O kurang kuat mengikat atom H. Karena ditarik elektronnya ke arah atom Cl. Sehingga ini apa? Hanya mudah lepas. Ya, itu yang mendefinisikan kenapa dia termasuk asam yang lebih kuat. Karena adanya unsur Cl. Dan apa peran Cl itu? Peran Cl itu adalah unsur menarik elektron ke arah luar.